berdasarkan data dan juga sensus kita pada tahun terakhir, ternyata keuangan kita mengalami grafik yang turun. Jadi menurut dari analisis kami, sebaiknya kita naikkan tarif pajak untuk masyarakat. Bagaimana menurut Bapak? Tapi dari data ini, yang paling banyak menyumbangkan pajak itu menengah ke bawah. Kalau kenaikan, mereka pasti jadi lebih keberatan gitu. Tapi Pak, menurut kami kan tarif pajak ini kan untuk mereka juga, karena setelah kita memberikan informasi bahwa kesannya tarif pajak akan naik, uang tersebut akan kita pakai untuk infrastruktur, di mana kita akan membangun jalan untuk akses mereka menuju mencari nafkah atau bersekolah, Pak. Yang berarti mereka akan mendapatkan benefit juga dari pajak itu, Pak. Kalau ini memang menguntungkan masyarakat, pasti setuju. Ya kalau gitu kita naikkan aja. Baik Pak, terima kasih. Akan saya rancang, kemudian akan saya informasikan kepada masyarakat melalui media kita, Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak. Oke. Halo, kami dari kelompok Apel. Saya David Erlangga, berperan sebagai pejabat di video. Saya Satria Dirasya Saragi, berperan sebagai rakyat biasa di video. Saya Naysila Ajra, saya berperan sebagai masyarakat di video. Saya Selingga Carini, berperan sebagai reporter di video. Dan saya Resmana Novenda Tapea sebagai pegawai pajak di video. Selamat menyaksikan video kami. Nona Ambon pica-pica, nona OTT lincah-lincah, mata Papua garis tanah ini rakaku acara. Nona putar lagu Jamil. Selamat siang pemirsa, saya Selingga Carini melaporkan pemerintah resmi menaikkan tarif beberapa jenis pajak terhitung mulai bulan depan. Kebijakan ini bertujuan menambah pendapatan negara. Lagi. Pemerintah apa sih mau ya? Kecil lagi. Pajak tiap hari nih. Nona Ambon pica-pica, nona OTT lincah-lincah, mata Papua garis tanah ini rakaku acara. Nona putar lagu Jamila, aduh ngobrol dengan Femina, Camane, Waduh, pajak naik lagi nih. Aku harus budgeting pengeluaranku. Udah budgeting, saatnya aku bayar pajak di Cortex. Bayar pajak di Cortex lebih simple dan lebih praktis. Ini bukan cerita sistem aja. Ini momen najol lagi. Aku tidak begitu pengen. Aku tidak bisa lagi. Aku mau cari jalan pengawet apa yang tak bisa. Ajak kamu ke angkasa. Kau tidak mau kita berdansa. Aku wish you best. Semua yang terbaik. So tell mama aku. Semua banyak waktuku. Kau merasakan apa yang kau rasakan. Sampai aku bilang kamu yang paling tahu. Mau maju tapi tidak tunggu waktu. Ya banyak aku punya plan. Gak tahu kalau I'm the man. Penting terbaik aku bisa. Ini nyata bukan. Selamat siang Pak, ada yang bisa saya bantu? Selamat siang Ibu. Saya kesini ingin bayar pajak Bu. Oke. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya Bu, kenapa ya setiap saat itu pajak kita semakin naik Bu, semakin tinggi lah. Sedangkan saya sendiri adalah pedagang kecil yang bahkan omset saya itu kurang berkembang Bu selama ini. Dan juga ditambah menurut saya jarak dari rumah saya ke kantor pajak ini menurut saya cukup jauh Bu. Jadi saya transportasi juga terkena biaya gitu Bu. Seperti itu Bu. Betul Bu, ini uang pajak saya. Baik Pak, sebelumnya kita punya namanya layanan Cortex. Jadi di Cortex ini Bapak bisa membayar pajak Bapak dan juga Bapak bisa mengetahui uang pajak Bapak itu yang berapa yang sudah Bapak setor. Jadi Bapak tidak perlu lagi harus naik angkot, harus mengambil biaya transportasi. Jadi Bapak dengan mudah mengakses layanan kami di Cortex tersebut Pak. Seperti itu Pak. Seperti itu Bu. Oke. Terima kasih banyak ya. Ya, You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shit.
Ini pejabat foya-foya, tapi infrastruktur belum selesai. Gawat, gawat. Selamat siang pemirsa, saya Selinda Syahrini melaporkan kasus dugaan korupsi yang sempat menyeret salah seorang pejabat tinggi akhirnya meluapkan titik terang. Setelah dilakukan penyelidikan mendalam, terbukti bahwa pejabat tersebut tidak terlibat. Ternyata pelaku korupsi adalah pegawai pajak yang memasukkan data dan menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi. Oh, ternyata pegawainya yang korupsi ya? Aduh, udah salah sangka lagi. Baik, di dalam video ini terdapat masalah yaitu para pejabat menaikkan pajak secara semena-mena mereka atau secara tiba-tiba dan juga tidak melakukan riset kepada masyarakat-masyarakat kecil. Tentunya hal ini melanggar Pancasila sila kedua butir kelima yang berbunyi mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Karena para pejabat tidak melakukan riset juga terhadap masyarakat-masyarakat kecil dan menaikkan pajak ini dengan sesuka hatinya. Nah, pada kasus tersebut, implementasi Pancasila pada butir yang pertama dan ketiga dilanggar, yaitu pada implementasi butir yang pertama, kita ketahui bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Implementasi Pancasila yang keempat, butir yang ketiga, berisi mengutamakan musyawarah untuk memenuhi atau mengambil keputusan demi kepentingan kita bersama. Dalam kasus tersebut, hak kita tidak dipakai secara benar oleh pemerintah, yaitu tidak adanya musyawarah dan juga tidak dipentingkannya hak kita untuk mendapatkan tafsiran kenaikan pajak yang sesuai dengan ekonomi kita masing-masing. Kemudian tidak adanya musyawarah seperti diskusi ataupun sensus langsung kepada masyarakat setempat apa yang diperlukan dan apa yang didapatkan oleh masyarakat. Karena kenaikan pajak tersebut dilakukan secara tiba-tiba. Terima kasih. Pejabat foya-foya dan hilangnya tanggung jawab untuk menyelesaikan infrastruktur oleh pejabat. Ini melanggar sila ketiga butir pertama dan sila kelima butir kedua. Sila ketiga butir pertama berbunyi mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, karena pejabatnya foya-foya, infrastruktur belum selesai. Ini berarti pejabat lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan masyarakat bersama. Padahal dana yang digunakan untuk membangun infrastruktur bukan dari dana pribadi pejabat, tapi dari pajak yang rutin dibayarkan oleh masyarakat. Yang kedua, sila kelima butir ketiga yang berbunyi menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kenapa dilanggar? Yang pertama, pejabat yang memiliki hak untuk hidup layak, tetapi dia juga memiliki kewajiban besar untuk menyelesaikan infrastruktur. Yang kedua, nggak adil untuk masyarakat. Kenapa? Yang pertama, masyarakat berhak mendapatkan fasilitas yang layak. Yang kedua, karena kelalaian pejabat, infrastruktur yang layak didapatkan oleh masyarakat jadi nggak terjamin. Itu menyebabkan yang pertama, akses jadi terhambat. Jika rakyat ingin keluar dari desa, jadi terhambat karena jalannya belum selesai. Yang kedua, kesejahteraan terhambat. Jika ada bantuan yang ingin masuk ke desanya seperti air bersih, jadi terhambat karena jalan yang rusak. Yang ketiga, bisa menyebabkan bahaya. Contohnya ketika kita malam-malam pulang dari rumah pacar, tapi lampu jalan dan jalan rusak, jadi bisa menyebabkan bahaya ketika kita pulang. Tersebut, kita dapat melihat bahwa ada dua hal yang dilanggar oleh petugas pajak. Yang pertama adalah korupsi dan yang kedua adalah pemalsuan data. Dan hal ini melanggar sila pertama pada butir kedua yang berbunyi, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Di mana hal ini berarti manusia di Indonesia harus percaya oleh adanya Tuhan Yang Maha Esa, dan hal ini dijalankan oleh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, pada video tersebut juga jelas-jelas melanggar sila kelima pada butir ketujuh yang berbunyi tidak menggunakan hak milik untuk hal yang bersifat
pemborosan, dan gaya hidup mewah. Korupsi sering dilakukan untuk memenuhi gaya hidup mewah para pejabat atau individu tertentu. Padahal, harta itu bukan hasil kerja keras mereka, melainkan uang dari negara atau masyarakat. Pada butir ke-8 yang berbunyi tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan atau merugikan kepentingan umum. Pemalsuan data merusak transparansi dan kepercayaan publik. Misalnya manipulasi data pemasukan uang pajak dari masyarakat yang bersifat transparan yang pada akhirnya menyebabkan putusnya kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintahan.